friend. Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Putri, NPM 1911312106. Saya berasal dari kelompok 79. Saya merupakan seorang mahasiswi program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Pada saat ini saya sedang melaksanakan KKN mitigasi bencana COVID-19, yang dimana pada tahun ini KKN kampus kami berkaitan dengan COVID-19. Dan dalam video singkat ini saya akan menjelaskan salah satu program kerja saya, yaitu tentang pembuatan hand sanitizer secara mandiri dengan menggunakan bahan alami dan mudah didapatkan. Untuk lebih lanjutnya, yuk lihat dan tonton video saya ini sampai habis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa saja bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer secara mandiri menggunakan bahan alami. Seperti yang kalian lihat, saya sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer mandiri menggunakan bahan alami ini. Baiklah, bahan yang pertama yaitu adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama yaitu daun sirih. Daun sirih ini saya menggunakan sebanyak 50 gram daun sirih, yang dimana sebelumnya daun sirih ini telah dicuci bersih sebanyak 3 kali lalu dikering anginkan. Yang kedua yaitu mangkuk atau wadah tempat meletakkan daun sirih yang akan dipotong nantinya. Baiklah, kita masuk ke bahan yang kedua. Baiklah, selanjutnya bahan yang kedua yaitu merupakan jeruk nipis. Jeruk nipis ini digunakan sebagai antioksidan karena daun sirih merupakan daun yang mudah mengalami oksidasi. Maka dari itu kita memerlukan jeruk nipis ini sebagai antioksidannya. Baiklah, selanjutnya yaitu 500 ml air bersih, yang dimana 200 ml air akan direbus dan dituangkan ke dalam daun sirih, dan sisanya untuk dijadikan bahan campuran yang digunakan untuk merebus daun sirih nantinya. Selanjutnya yaitu gelas ukur atau wadah ukur yang digunakan untuk mengukur berapa mili yang harus kita masukkan ke dalam panci nantinya, atau mengukur kadar ukuran berapa mili air yang akan digunakan dalam merebus sirih. Selanjutnya yaitu panci kecil, yang dimana panci ini berguna tempat meletakkan daun sirih yang akan ditim atau direbus dengan menggunakan panci besar nantinya. Selanjutnya yaitu panci dan tutupnya. Panci ini nantinya digunakan sebagai tempat merebus atau ngetim daun sirih menggunakan panci kecil nantinya. Selanjutnya bahan yang digunakan atau bahan alat yang digunakan selanjutnya yaitu sendok. Sendok ini nantinya berguna sebagai untuk pengaduk daun sirih yang sudah disaring dengan yang sudah dicampurkan dengan jeruk nipis nantinya. Selanjutnya yaitu gunting. Gunting ini digunakan sebagai untuk memotong kecil-kecil daun sirih. Selanjutnya penyaring. Penyaring ini berfungsi atau berguna untuk menyaring air sirih nantinya agar daun sirih tidak ikut masuk, atau agar daun sirih dapat tersaring dengan baik. Baiklah, bahan dan alat yang digunakan selanjutnya yaitu pisau. Pisau ini nantinya berguna untuk memotong jeruk nipis nantinya. Selanjutnya yaitu tempat spray.
Tempat spray ini berguna untuk meletakkan hand sanitizer nantinya agar mudah untuk dibawa kemana-mana dan agar mudah digunakan kapan saja. Ya, baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam cara pembuatan hand sanitizer secara mandiri menggunakan bahan alami dan mudah didapatkan. Baiklah, adapun step yang pertama ataupun cara yang pertama dalam pembuatan hand sanitizer secara mandiri ini adalah yaitu memotong daun sirih dengan kecil-kecil. Baiklah, step yang pertama yaitu memotong kecil-kecil daun sirih menggunakan gunting. Mungkin jika tidak ada gunting juga bisa menggunakan pisau. Yang pertama saya akan menggunting daun sirih ini. Gunting daun sirih secara kecil-kecil. Kemudian daun sirih ini akan dimasukkan ke dalam panci kecil untuk ditim nantinya menggunakan panci yang besar. Setelah selanjutnya step yang kedua yaitu memasukkan semua daun sirih ini ke dalam panci kecil, yang dimana panci ini telah berisi air sebanyak 200 ml yang sudah direbus sebelumnya. Baiklah, selanjutnya step yang ketiga yaitu ngetim atau merebus daun sirih ke dalam panci besar. Step selanjutnya yaitu menyaring air daun sirih yang dimana sebelumnya telah direbus atau ditim menggunakan panci besar dan sudah didinginkan, untuk kemudian air daun sirih ini disaring menggunakan penyaring. Saya akan menyaring air daun sirihnya menggunakan penyaring. Baiklah, pada step atau pada proses penyaringan ini saya melakukan 3 kali penyaringan, yang dimana agar daun-daun halus pada daun sirih ini tidak ikut terbawa, sehingga ketika disemprotkan nanti tidak terjadi penyumbatan pada lubang atau pada lubang spraynya nantinya. Baiklah, saya akan menyaring untuk yang kedua. Jaringan yang kedua. Selanjutnya yaitu penyaringan yang ketiga. Step selanjutnya yaitu memberi jeruk nipis, yang dimana jeruk nipis ini disaring menggunakan penyaring agar bijinya tidak ikut masuk. Langsung saja kita peras jeruk nipisnya di atas saringan
Pada penyaringan jeruk nipis ini saya menggunakan 1 buah jeruk nipis. Sebelum kalian semua membuat hand sanitizer ini, semua bahan dan alat sebelumnya sudah disteril atau dibersihkan ya. Baiklah, setelah dilakukannya penyaringan atau pemberian jeruk nipis yang disaring menggunakan penyaringan agar bijinya tidak masuk. Step selanjutnya yaitu mengaduk air rebusan daun sirih tadi yang sudah dicampurkan dengan jeruk nipis yang sudah diperas dan disaring. Aduk hingga rata. Step yang terakhir yaitu memasukkan air daun sirih dan jeruk ini ke dalam botol spray. Finally, akhirnya hand sanitizer yang dibuat dari bahan alami yaitu daun sirih dan jeruk nipis yang bisa dibuat secara mandiri akhirnya jadi. Jadi buat teman-teman, ibu-ibu atau kakak-kakak dan adik semuanya bisa mengisi waktu luangnya dengan membuat hand sanitizer secara mandiri dan mudah dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana ini. Saya akan mencoba menggunakan hand sanitizer yang saya buat menggunakan bahan sederhana atau bahan alami ini. Ya. Hand sanitizer ini tidak dapat diperjualbelikan karena hand sanitizer ini hanya digunakan untuk pribadi saja. Karena hand sanitizer alami ini hanya dapat bertahan selama kurun waktu lebih kurang 2 minggu saja. Sehingga hand sanitizer ini tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Karena jika hand sanitizer ini digunakan lebih kurang dari 2 minggu, maka akan timbul aroma atau bau yang tidak sedap, sehingga hand sanitizer ini hanya diperuntukkan untuk pemakaian pribadi saja. Itulah tutorial singkat dari saya terkait cara pembuatan hand sanitizer secara mandiri menggunakan bahan alami dan mudah didapatkan. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Terlebih lagi dalam memahami cara pembuatan hand sanitizer yang sangat mudah dan sangat sederhana sekali, dan juga menggunakan bahan yang mudah didapatkan. Demikianlah video dari saya terkait cara pembuatan hand sanitizer. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you tonight? I've been searching for this all